Sejarah di balik hubungan erat Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Hubungan Banten dan Cirebon begitu erat karena berkat Sunan Gunung Jati. Kedatangan Syekh Syarif Hidayatullah juga disebut-sebut menjadi awal nama daerah tersebut. Ketiban Inten atau kejatuhan Intan diyakini menjadi asal muasal nama Banten, karena masyarakat merasa bersyukur atas kedatangan Sunan Gunung Jati. Sejak itulah hubungan dengan Cirebon pun dimulai. Meski demikian, hubungan Banten dan Cirebon tidak selamanya berjalan dengan baik. Sejarah meriwayatkan perang saudara yang terjadi antara kedua kesultanan, karena ambisi Mataram. Namun, sebelum itu terjadi, hubungan Banten dan Cirebon adalah sebuah koalisi besar yang berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran. Ketika itu, Kesultanan Banten yang sebagian wilayahnya dikuasai Pakuan Pajajaran berhasil memperluas wilayah, bahkan melakukan penyerbuan ke Pakuan Pajajaran dan menyebabkan keruntuhan kerajaan tersebut pada tahun 1579 Masehi. Hubungan Banten dan Cirebon sebenarnya bermula di abad ke-15, ketika itu Kesultanan Demak sedang mengusung misi perluasan wilayah di pesisir Pulau Jawa bagian barat. Diawali penyebaran Islam oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1522, beliau tidak datang sendirian, beliau membawa serta putranya yakni Maulana Hasanuddin. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten berselang 1 tahun setelah Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja wafat atau moksa pada tahun 1521. Syiar Islam yang dilakukan Sunan Gunung Jati perlahan tapi pasti dan akhirnya dapat diterima oleh masyarakat dan pengaruhnya pun kian menguat di penghujung abad 15. Sunan Gunung Jati yang ketika itu adalah pemimpin Kesultanan Cirebon, juga menguasai sebagian wilayah di Banten. Kemudian Syekh Syarif Hidayatullah menunjuk putranya yakni Maulana Hasanuddin, untuk meneruskan mensyiarkan Islam di Banten dengan mendirikan Kesultanan Banten. Kemunculan Kesultanan Banten dan pengaruh yang terus menguat juga turut andil dalam runtuhnya Kerajaan Sunda, yang beribu kota di Pakuan Pajajaran atau sekarang di wilayah Bogor. Keruntuhan kerajaan terjadi di era Prabu Surya Kencana yang berkuasa antara tahun 1567 sampai 1579 Masehi. Dalam hubungan Banten dan Cirebon, Sunan Gunung Jati juga tercatat dalam silsilah, namun beliau tidak bertahta. Sedangkan Maulana Hasanuddin atau Panembahan Surosowan mulai bertahta pada tahun 1552 sampai 1570. Pada lingkup yang lebih luas, hubungan Banten dan Cirebon juga terkait erat dengan Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi yang menikahi Nyi Kentring Manik Mayang Sunda memiliki anak bernama Banyak Blabur atau Prabu Surawisesa yang menjadi penerus di Pakuan Pajajaran. Juga memiliki anak yakni Surosowan Adipati Banten yang menikah dengan Adipati Sunda Kelapa, mereka menjadi penguasa di kawasan Banten. Sedangkan pernikahan dari jalur Nyi Subang Larang melahirkan 3 anak yakni Pangeran Walang Sungsang, Nyi Mas Rara Santang dan Raja Sengara atau Kian Santang. Dari pernikahannya dengan Nyi Subang Larang dan dari anak Nyi Mas Rara Santang, terlahirlah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang berarti bahwa Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja. Berdasarkan silsilah ini, sesungguhnya hubungan Banten dan Cirebon tidak hanya dari jalur Sunan Gunung Jati, namun hubungan Banten dan Cirebon tersebut sudah bermula dari Kerajaan Sunda atau Pakuan Pajajaran, dari garis keturunan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan. Baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.